kita juga sengaja tidak bicara mengenai masalah harta gono gini pada saat gugatan pas itu. gugatan. Lalu bagaimana 3 kondisi hal ini tadi itu pengaturannya atas permintaan dari S ini menurut cerita Ruben ya, dan dia juga sudah pilihkan notarisnya. 3 hal ini diatur dalam suatu kesepakatan. Pada waktu gugatan perceraian itu dilakukan oleh Ruben sebagai penggugat, di situ hanya kita bicara mengenai masalah perceraian. Kita juga sengaja tidak bicara mengenai masalah harta gono gini Pada saat gugatan pas itu. gugatan cerai. Jadi oleh karena itu gugatan cerai itu hanya memutuskan putusnya perkawinan penggugat dengan tergugat karena perceraian. Sekaranglah baru momentumnya Ruben menyampaikan hal-hal itu, meskipun sebagian orang menilainya, wah ngapain ungkit-ungkit, ngapain ini, ngapain bicara masa lalu, ngapain ini, ngapain itu. Karena dia melihat bahwa selama ini kan ada informasi yang tidak berimbang, ada penilaian yang tidak berimbang. Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya. Kalau mengikuti harusnya mengikuti seluruhnya. Masa mengikuti bagian yang mamanya nangis? Masa nggak mengikuti ketika papanya dihina oleh mamanya, Chong itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Segala Jadi, sesuatu yang menyangkut anak iya dong, harus diatur ngomong undang-undang dong. harus didiskusikan. Dia harus ngomong dong sama Ruben, kan begitu. Karena Ruben masih peduli, masih sehat, tapi ini kan terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya. Kalau Onyo sendiri sekarang berarti sudah stay di Kalau Onyo udah stay di Ruben ya. Hubungan Onyo sendiri dengan ibunya, Mbak SW? Menurut saya sih baik-baik aja ya. Artinya kalau menurut ceritanya ya tetap berkomunikasi layaknya seorang anak angkat dengan ibu angkat ya biasa ya. Tapi kalau misalnya di balik itu ada hal lain saya nggak paham. Tapi komunikasi kan kemarin sempat juga Onyo agak sedikit panas ya di sosial media. Ya masalah apa nih panasnya ini? Yang kemarin katanya dari Thailand, kan banyak komentar-komentar Ya. Onyo nih. Ya gitu. Ya. Itu apa juga ada kekecewaan dari Onyo dengan yang terjadi di orang tuanya? Sebenarnya sih Onyo ini hanya ingin memberikan satu fakta karena dia melihat bahwa selama ini kan ada informasi yang tidak berimbang, ada penilaian yang tidak berimbang. Yang satu sibuk ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang sempurna, yang satu dibikin sebagai orang yang banyak sekali kekurangannya. Dan Ruben kan tidak pernah artinya itu dari awal-awal kan nggak pernah melakukan counter apapun ya, karena kalau misalnya dari awal di counter kan mungkin nggak akan semakin berkembang, nggak akan semakin menjadi-jadi hal-hal yang seharusnya itu tidak disampaikan karena itu adalah satu kebohongan, tapi kan ini kan terus. Nah sekarang lah baru momentumnya Ruben menyampaikan hal-hal itu, meskipun sebagian orang menilainya, wah ngapain ungkit-ungkit, ngapain ini, ngapain bicara masa lalu, ngapain ini, ngapain itu. Loh, memang tidak mengenakan ketika suatu fakta yang menyatakan kebenaran itu diungkapkan. Pasti akan menyakitkan bagi orang-orang yang selama ini menutup-nutupi kebenaran itu atau menciptakan satu kebohongan. Tapi kalau misalnya bagi orang yang selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang salah, tidak pernah menutupi kebenaran, tidak pernah juga menyampaikan hal yang bohong, ketika kebenaran itu diungkapkan, dia pasti akan bersyukur. Dia akan bersyukur, akhirnya kebenaran terungkap, kan begitu. Di publik juga seperti itu, lega mereka, akhirnya kebenaran terungkap. Ruben menyampaikan apa yang selama ini nggak pernah disampaikan, kami lega bahwa ternyata faktanya demikian. Tapi bagi orang yang menutup-nutupi kebenaran, yang menciptakan kebohongan, pasti dia akan tersudutkan, dia akan tersinggung dan akhirnya menyakitkan. Timbullah emosi, timbullah amarah, timbullah kata-kata yang bisa kasar, bisa memelas, kan begitu artinya kan, supaya tidak diteruskan pengungkapan fakta-fakta tentang kebenaran itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kan nggak mungkin Ruben tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi yang dialaminya. Tapi so far Onyo dengan Mbak SW baik-baik aja ya? Sejauh yang saya tahu ya baik-baik saja. Bang, tadi masuk ke poin yang di undang-undang bahwa untuk biaya harus didiskusikan terlebih dahulu. Itu apakah mengunci di biaya atau mungkin lebih luas lagi tentang si anak? Semisal kayak saya dengar ini kan perpindah rumah. Itu kan, sedangkan rumah itu kan, lingkungan rumah itu juga pasti berpengaruh dong terhadap tumbuh kembang anak. Itu apakah ada proses diskusi nggak? Nggak ada. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi itu, janganlah kita karena mendapatkan hak untuk mengasuh anak terus kita mengambil keputusan sendiri apa yang ingin
diberikan kepada anak apa yang dianggap terbaik buat anak kan tidak boleh. Walaupun kita sudah berpisah dan tidak ada ikatan perkawinan lagi, tapi kan kalau bicara mengenai masalah anak, mau tidak mau kita tetap harus jadi satu tim yang mendiskusikan apa yang terbaik buat anak-anak. Ya, terus. Ini kan dari awal kan tidak pernah ada itu gitu loh. Tapi Oke. kan masyarakat mungkin nggak mungkin. Tapi sekarang dari hal yang kecil saja misalnya. Ya saya setuju yang kamu katakan tadi itu bahwa pemilihan sekolah, pemilihan rumah, tempat tinggal, lingkungan ini kan harus dibicarakan. Tapi kan nggak dibicarakan dan dia dengan santai aja menunjukkan saya sudah cek tuh. Setelah kita tahunya dari masyarakat publik, dia bilang saya udah cek, saya kasih tahu kok gitu. Tapi nggak, masih contreng satu kan. Tapi itu sudah diklarifikasi oleh Ruben, itu nomor yang memang sudah nggak dia pakai kan gitu. Dan ada nomor lain yang masih aktif yang dia juga tahu, anak-anak juga tahu, tapi tidak ke situ. Oh, bentar. Jadi ganti nomor saya pikir ya karena mungkin nomornya ada problem diganti, tapi ini menghubungi nomor yang memang sudah tidak aktif. Ya. Padahal tahu ada nomor yang aktif. Ada nomor yang lain. Yang artinya dia hubungi ada nomor yang lain, tapi dia hanya ke nomor satu itu aja, nggak mencoba ke nomor yang lain tadi itu. Oke. Nah tapi yang penting kan dia sudah WA dan dia bisa tunjukkan ini loh tuh dia contreng satu bukan salah gue. Nah ini hal-hal yang gini yang sebenarnya kan nggak perlu. Sebenarnya ini simple ya. Loh sebenarnya kalau misalnya dia memang niatnya baik, pindah itu kan pasti ada rencana. Kan nggak mungkin mau pindah hari ini terus hari ini langsung kita berangkat. Pasti kan pemilihan rumah, pemindahan barang harusnya kan dari awal sudah disampaikan dong ke Ruben, bukan setelah pindah. Nah nanti kalau kita ngomong seperti itu, orang-orang bilang, jadi menurut bapak pengacara bernafas pun dia harus lapor, menikah lagi pun harus lapor. Nah dia nggak paham konteks. Kalau untuk karena anak, di sini ada anak yang dia bawa, kan begitu. Segala Jadi sesuatu yang menyangkut anak, iya dong, harus diatur ngomong undang-undang dong. harus didiskusikan. Dia harus ngomong dong sama Ruben, kan begitu. Karena Ruben masih peduli, masih sehat. Nah dan ini yang menjadi kekhawatiran Ruben. Kalau misalnya kemudian dia tidak angkat bicara. Apakah anak-anak tahu setelah perpisahan itu papanya masih bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anaknya? Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya? Kan ini kan perlu dikonfirmasi. Iya, gitu saya loh. pernah lihat postingannya nonton. Ini kan perlu dikonfirmasi. Jangan-jangan anak-anak nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Jangan-jangan anak-anak berpikir itu perjuangan mamanya dan perjuangan teman mamanya gitu loh. Nah tadinya Ruben sih nggak berpikir ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ketika anak-anak semakin merasa asing dengan papanya ya ada dong kekhawatiran. Jangan-jangan kan begitu. Dan itu kan terbukti dari pernyataan mereka pada waktu selesai mediasi itu. Janganlah mamanya dipojokkan, karena masalah mengungkap fakta tadi itu. Karena kalau mamanya dipojokkan dan mamanya menangis dan anaknya bisa-bisa nggak sayang lagi, sama orang yang memojokkan mamanya. Loh, tadi dibilang anak-anak nggak mau melihat berita-berita. Sekarang anaknya akan nangis kalau akan nggak sayang lagi sama orang yang memojokkan mamanya. Berarti kan mengikuti. Nah, kalau mengikuti harusnya mengikuti seluruhnya. Masa mengikuti bagian yang mamanya nangis? Masa nggak mengikuti ketika papanya dihina oleh mamanya, Cong itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri? Nah ini yang kadang-kadang akhirnya kan jadi nggak connect dia, nggak berimbang dia. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.